Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Septiana dari kelas SI 51. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya mengenai materi pengantar Enterprise Arsitektur. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pengantar Enterprise Arsitektur. Enterprise Arsitektur merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan, dan kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Enterprise arsitektur merupakan kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise. Struktur organisasi, sistem informasi, dan sistem infrastrukturnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF. Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF merupakan sebuah framework yang diperkenalkan pada tahun 1999 oleh Federal CEO Council. FEAF ini ditujukan untuk mengembangkan IA dalam federal agensi atau sistem yang melewati batas multiple interagency. FEAF menyediakan standar untuk mengembangkan dan mendokumentasikan deskripsi arsitektur pada area yang menjadi prioritas utama. FEAF ini cocok untuk mendeskripsikan arsitektur bagi pemerintahan federal. FEAF membagi arsitektur menjadi area bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, di mana sekarang FEAF juga mengadopsi 3 kolom pertama pada Zaman Framework dan metodologi perencanaan arsitektur enterprise oleh Spivak. Adapun pada gambar tersebut merupakan struktur komponen FEAF. Pada FEAF, arsitektur yang ada pada gambar tersebut diperuntukkan sebagai reference points untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif dan efisien dari proses bisnis yang umum, penyisipan teknologi, aliran informasi dan investasi pada federal agencies. FEAF menyediakan sebuah struktur untuk mengembangkan, memelihara, dan menerapkan lingkungan operasional pada top level dan mendukung penerapan dari sistem TI. Pada gambar ini merupakan matriks arsitektur FEAF. Menunjukkan gambaran matriks 5x3 FEAF dengan tipe-tipe arsitektur pada sumbu mendatar dan perspektif pada sumbu lainnya. Hubungan antara produk arsitektur enterprise terdapat pada sel matriks. Hubungan antara produk arsitektur enterprise terdapat pada sel matriks. Adapun karakteristik dari FEAF, yang pertama merupakan arsitektur enterprise reference model. Yang kedua, standar yang dipakai oleh pemerintahan Amerika Serikat. Yang ketiga, menampilkan perspektif view yang menyeluruh. Yang keempat, merupakan tool untuk perencanaan dan komunikasi. Selanjutnya, pengertian Zaman Framework. Zaman Framework merupakan skema untuk melakukan klasifikasi pengorganisasian artefak enterprise. Zaman Framework terdiri dari 6 kolom dan 6 baris. Tiap baris menyajikan perspektif dari sudut pandang perencana atau planner, pemilik atau owner, perancang atau desainer, pengembang atau builder, subkontraktor atau subkontraktor, dan functioning enterprise. Tiap kolom merepresentasikan fokus, abstraksi, atau topik arsitektur enterprise, yaitu data, fungsi, jaringan, manusia, waktu, dan motivasi. Pada gambar ini merupakan kerangka kerja Zaman Framework untuk arsitektur enterprise. Secara rinci, setiap baris dalam kerangka kerja Zaman merepresentasikan perspektif berikut. Yang pertama, perencana atau planner
menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan. Yang kedua, pemilik atau owner menetapkan model konseptual dari enterprise. Yang ketiga, perancang atau desainer menetapkan model sistem informasi sekaligus menjembatani hal yang diinginkan pemilik dan hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan fisik. Yang keempat, pengembang atau builder menetapkan model teknis dan fisik yang digunakan dalam mengawasi penerapan teknis dan fisik. Yang kelima, subkontraktor menetapkan peran dan rujukan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan sistem informasi. Yang keenam, functioning enterprise merepresentasikan perspektif pengguna dan wujud nyata hasil penerapan. Dan untuk tiap kolom dalam kerangka kerja Jahman merepresentasikan fokus abstraksi atau topik arsitektur enterprise, yaitu yang pertama data. Data di sini menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Kesatuan tersebut adalah hal-hal yang informasinya perlu dipelihara. Yang kedua, how atau function mendefinisikan fungsi atau aktivitas, input dan output juga dipertimbangkan di kolom ini. Yang ketiga, where atau networks menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam organisasi meliputi lokasi geografis bisnis yang utama. Yang keempat, who atau people mewakili manusia dalam organisasi dan metrik untuk mengukur kemampuan dan kinerjanya. Kolom ini juga berhubungan dengan antar muka pengguna dan hubungan antara manusia dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima, when atau time mewakili waktu atau kegiatan yang menunjukkan kriteria kinerja. Kolom ini berguna untuk mendesain jawab dan memproses arsitektur. Yang keenam, why atau motivation menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaan. Di sini terlihat tujuan, sasaran, rencana bisnis, arsitektur, pengetahuan, alasan pikiran, dan pengambilan keputusan dalam pengorganisasian. Adapun framework TOGAF, The Open Group Architecture Framework atau TOGAF muncul dengan cepat dan merupakan kerangka kerja serta metode yang dapat diterima secara luas dalam pengembangan arsitektur perusahaan. TOGAF di sini memberikan metode yang sangat detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan enterprise arsitektur dan sistem informasi yang disebut dengan Architecture Deployment Methods atau ADM. Pada gambar ini merupakan gambar TOGAF Architecture Deployment Methods atau TOGAF ADM. TOGAF ADM yang ditunjukkan pada gambar ini merupakan metode yang fleksibel yang dapat mengidentifikasi berbagai macam teknik pemodelan yang digunakan dalam perancangan. Karena metode ini bisa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan selama perancangan dilakukan. Pada gambar ini terdiri dari 8 fase yang berbentuk siklus atau cycle yang arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, dan arsitektur change management. Pada gambar ini terlihat perbandingan Enterprise Architecture Framework pada Jahman Framework, FEAF, TOGAF. Dari hasil penjelasan tabel ini, yaitu dapat ditarik kesimpulan untuk studi UIN Suska Riau di mana masih belum terdapat arsitektur enterprise dan memiliki keperluan untuk pengembangan arsitektur sistem informasi yang mudah dan jelas. Serta UIN Suska Riau juga dalam proses evaluasi dari penggunaan sistem non-teknologi menuju sistem informasi berbasis teknologi. Maka arsitektur enterprise framework yang cocok digunakan adalah TOGAF. Tujuan pengantar enterprise arsitektur.
Di sini kita dapat mengenal arsitektur sebagai hasil budaya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan profesi. Yang kedua, memahami arsitektur sebagai proses dan produk perancangan yang meliputi aspek, fungsi, teknologi, estetika, dan konteks lokasi. Yang terakhir, faktor-faktor pendorong enterprise arsitektur. Yang pertama, alignment atau keselarasan. Pengembangan tersebut selaras dengan tujuan dan keinginan organisasi. 2. Integration atau integrasi, pemanfaatan sumber daya informasi sesuai dengan standar dan dikelola oleh organisasi secara konsisten dan menyeluruh. Yang ketiga, change atau perubahan, mengelola dan mengantisipasi perubahan dari semua aspek organisasi. Yang keempat, time to market, meminimalisasi pengembangan sistem, pembuatan program, pembaharuan time frame, dan kebutuhan sumber daya. Yang kelima, convergence atau fokus tujuan, mengarah kepada standarisasi produk teknologi informasi seperti Technical Reference Model atau TRM. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tentang materi Enterprise Arsitektur dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.